Hindi na. Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the cerot. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Hari Parot tahun 2023. Bercerita tentang seorang gadis SMA 17 tahun yang bertemu dengan pria yang merupakan pemuka agama. Gadis itu pun langsung terpesona, tapi tak disangka dia keduluan oleh ibunya. Tak usah bersunda gurau lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this cerot. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita rumah tangga yang berjuang menghidupi anaknya yang masih sekolah. Mereka hanya tinggal berdua saja. Namun kehidupan mereka makin kesini makin dirusak oleh pendatang baru yang menjadi kekasih ibunya. Tidak hanya itu, si pria juga mengincar anaknya. Wanita ini bernama Libay, sedangkan anak perempuannya yang masih 17 tahun bernama Abigail. Tingin nga. May pa-type-type ka nang nalalaman. Wala nga po. Alam niyo naman po yun. Aba, teka. Ayaw niyo na po bang magmahal ulit? May pinapanood lang na K-drama. Ka muna, bago romansa, ha? Abigail yang kesal karena jemputannya datang terlambat. Pemuda penarik bentor ini bernama Gabo. Gabo tidak pernah marah sama sekali terhadap Abigail. Mungkin dia punya rasa kepadanya. Wala nga akong loot eh. Ulit ka naman. Teka lang pala. Ma'am, ito nga po pala yung hanap ko natin sa simbahan. Alam mo, mabuti pa. Eh, bakit ka na kasi mangot? Sige, ako na bahala. Sige, bukas ulit. Libay punya harapan yang besar pada anaknya untuk berguna bagi bangsa dan negara. Libay selalu menasihati anaknya untuk tidak terlalu dekat dengan yang namanya lelaki. Dia bilang lelaki memiliki bisa yang berbahaya, bisa membuat perut Abigail melentung. Waduh, apalagi di usianya yang masih sangat belia dan masih berwarna pink. Namun, Abigail tak menghiraukan perkataan ibunya itu. May pa-type-type ka nang nalalaman. Wala nga po. Alam niyo naman po yun. Aba, teka. Ayaw niyo na po bang magmahal ulit? May pinapanood lang na K-drama. Ka muna, bago romansa, ha? Libay yang sudah menginjak 40 tahunan lebih terkadang kesepian. Bahkan ladangnya yang sudah mulai tandus karena tidak ada yang menggarap. Ia pun berpikir sudah waktunya untuk mencari pria yang siap menggarap ladangnya. Tapi karena tak ada lawan, akhirnya dia menggarap sendiri ladangnya dengan tangannya sendiri. Waduh. Suatu hari, Abigail sedang makan sosis, tapi sosisnya terjatuh. Kemudian diberikan bantuan oleh seorang pria bernama Jerick. Usianya hampir sama dengan ibunya Libay. Di sini Abigail langsung jatuh hati kepada Jerick. Opo. Ging, tara na. Una na ako ha. Eh di sumbong. Sumapak. Lila. Kuya! Halika na. Ano ba? Suke! Ay, suke. Kakatapos lang ng delivery. May asawa ka na ba? Nakatagpo pa. Masaya na ako sa buhay ko. Sapu tangan yang diberikan Jerick membuat Abigail jadi kepengen, bahkan sampai ke bawah mimpi untuk. Esok harinya Abigail bertemu Jerick saat ia terjatuh dari sepeda. Di sini Abigail ingin mengembalikan sapu tangannya, namun Jerick mengatakan kalau dia memberikannya kepada Abigail. Ya, Abigail berharap bisa memiliki Jerick. Namun di saat itu ternyata Gabo menyukainya. Una na ako. Sayangnya Abigail lebih menganggap Gabo sebagai teman saja, tidak lebih. Sumusunod lang ako sa utos ng Diyos. Nakakaya naman po. Tandaan na kita. Ay, tutulo ang bawat butil ng pawis. Nada. Ay, mo. Uy! 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 Sasauli ko lang talaga yung panin niya. Tsaka, Bakit mo naman hinahanap? wala. Hindi na patahimik yan. Ketika Abigail pulang, dia terkejut ada Jerick di rumahnya. Ternyata Jerick ini adalah kekasih baru ibunya. Tentu saja hal itu membuat Abigail jadi sedih. Bahkan, ibunya memperbolehkan Jerick untuk menginap di rumah.
untuk sementara waktu. Jerick ini adalah seorang misionaris yang menyebarkan dan mengajarkan agama untuk masyarakat sekitar. Karena tidak punya tempat tinggal, pada akhirnya dia dipersilakan untuk menginap di rumah oleh Levi. Joy of the Father. Alam mo ba ang ibig sabihin sa Bible nun? Ikaw na nga magsabi sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, dito na muna tumuloy sa atin. Salamat. Malam pun poek, Levi akhirnya bisa merasakan rasanya bercocok tanam kembali. Sementara Abigail makin terlihat kesal saat mendengar ibunya sedang bercocok tanam. Suatu hari, Levi akan pergi keluar kota untuk mengantarkan pesanan kerajinan tangannya. Jadi, Jerick diminta untuk menjaga Abigail di rumah. Namun, apa yang terjadi? Malah hal yang sudah pasti kita duga pun terjadi. Ya, di sini mereka malah gila-gilaan melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan apesnya, aksi mereka tuh dilihat oleh Gabo yang tak sengaja lewat di depan mereka. Sempat panik, namun Jerick mengatakan kalau tidak akan terjadi apa-apa dan mereka malah lanjut untuk bercocok tanam. Huwag kang magpapasaway sa Tito Jerick mo. Madami pa akong dadayuin dito. Gusto ko nang matagal itong linggong to, ha? Nagsisulat lang po ako ng mga tula. Ano yung sinusulat mo? Hindi po. Responsibilidad na kita. Konting pressure. Ito po ang turo sa akin ni nanay. Oh, mali po to. Mali yung nagawa natin, Tito Jerick. Gabo! Dapat hindi mo tinuloy. Hingga akhirnya Levi pulang lebih cepat dan tak melihat Jerick ataupun Abigail. Beruntung mereka tepat waktu untuk berhenti. Mom! Ate baby! Jerick? Yay! Nay, dito ka na? Anak, kamusta naman kayo dito? Oh, mahal. Eh, ikukwento sa akin. Pero bago yon, nag-behave ka ba kay Tito Jerick mo, ha? Kailangan ng tulong, mahal. Ayaw naman natin siyang masaktan, di ba? Abigail yang takut akhirnya mendatangi Gabo untuk tidak menceritakan kejadian yang ia lihat kemarin. Dengan imbalan, Gabo boleh menggarap sawah Abigail. Tulungan mo ako, please. Ano bang ginagawa mo, Ging? Masasaktan si nanay pag nalaman niya. Hingga suatu hari, ketika sarapan, Abigail pingsan dan ternyata dia tengah mengandung. Ibunya pun sangat kecewa kepada Abigail. Anak yang ia besarkan dan ia banggakan malahan melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Ano ba? Tingin sa akin, sinong gumawa sa'yo nito? Tahan. Ipapakulong kitang demonyo ka. Anak lang. Hindi ko alam. Gabo yang mengetahui akan hal itu dengan besar hati mengatakan kalau dialah yang bertanggung jawab. Padahal yang kita tahu Jerick lah yang menggarap sawah Abigail sebanyak 70 kali dalam waktu seminggu saja. Waduh, buset. Masalahnya tidak mungkin Jerick jujur. Dito lang kayo titira. Sa handa ako mapanagutan siya. Kahit ano gagawin ko. Isang taon na lang ako mag-18 na si Abigail. Bawal yan sa mata ng Diyos. Nakikiusap po ako sa iyo. Ipapakulong kitang demonyo ka. Inilah yang ditakutkan oleh ibunya. Abigail hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Semenjak itu juga Abigail benci kepada Jerick karena tidak berani mengaku. Hingga suatu malam, Gabo bersama Levi menuju pulang ke rumah. Sementara di rumah, Jerick sedang menggarap sawah Abigail secara paksa. Tak lama Gabo dan Levi pun memergokinya dan akhirnya terjadilah keributan di antara mereka.
Tangina ka! Lalu pada saat Jerick akan memukul Levi dengan balok, Abigail melindunginya hingga membuat Abigail tewas. Dan kemudian Jerick pun melarikan diri. Akhirnya Levi kehilangan anak semata wayangnya dan Gabo kehilangan cintanya. Di akhir film, Gabo dan Levi akhirnya bercocok tanam dan memutuskan untuk menikah saja. Tamat. Ending yang sangat bercocok tanam. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.